Shalom. Shalom adik-adik. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Wah, kayaknya adik-adik semua sudah siap ya Mbak Rina. Ya. Hari ini adalah hari Minggu. Ya. Berarti Minggu, tandanya kita akan beribadah kepada Tuhan. Betul sekali. Ya. Sebelumnya minta tolong perkenalkan siapa aja iya, sih sampai lupa yang sekarang ini hadir di gereja. Terus adik-adik juga di rumah sudah menyiapkan Alkitab, Kidung Ria, dan sama juga persembahan. Nah, kali ini ibadah akan dipimpin oleh Pamong Rina, halo, Kakak Imel, dan tak lupa diiringi oleh Kak Clara dan Kak Elvira. Wah, rame ya hari ini Mbak Rina. Ya. Sama tak lupa ada Mas Aan di belakang layar. Ya. Bantu kita. Iya, betul sekali. Ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita pujikan satu buah lagu, yaitu Hari Ini Kurasa Bahagia. Kidung Ria nomor 105. Sambil berdiri enggak apa-apa. Ya. Biar semangat ya. Semangat pagi. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita pejamkan mata dan berdoa. Ya Bapa, kembali kami menghadap kehadirat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas kasih karunia dan berkat-Mu yang luar biasa. Sehingga pada hari ini, pada pagi hari ini, Kau berikan kesempatan kami untuk bisa menghadap beribadah kehadirat-Mu. Kami tahu ya Bapa, kami masih banyak kekurangan, dan kami masih belum bisa berkumpul satu sama lain. Tapi kami percaya tangan kuasa, kasih dan roh-Mu menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap semangat ya. Pasti tetap semangat nih Mbak Rina Masihan. Ya. Nah selanjutnya tadi kan sudah menyiapkan Alkitab. Dibuka dulu Alkitabnya dari Matius pasal 5 ayat ke-37. Itu adalah ayat hafalan kita pada pagi hari ini. Apa sih isinya Matius? Sudah ketemu ya? Sudah ketemu semua belum ini? Sudah ketemu ini. Matius pasal 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, dihafalkan, diingat-ingat sampai nanti selesai ibadah. Coba nanti Alkitabnya ditutup, terus
diulang lagi. Nah, selanjutnya biar tambah semangat, mari kita pujikan satu buah lagu lagi dengan judul Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus dengan setia ya, Kak Imel ya. Benar sekali. Nah, salah satu cara atau bukti kita mengikut Yesus adalah dengan beribadah. Seperti yang dilakukan adik-adik pada hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita membuka dan membaca firman Tuhan, mari kita pujikan satu buah lagu, yaitu Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Kita semua ya, umat Tuhan yang percaya pada Yesus. Iya, benar. Sekarang sebelum kita melanjutkan membaca firman Tuhan, mari adik-adik semua tutup mata, lipat tangannya, lalu kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih Kau masih menyertai dan membimbing kami pada saat ini. Sebentar kami akan merenungkan dan membaca sedikit firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah Pamong Rina sebagai penyampai firman-Mu, urapilah dia, dan kami berharap semoga firman-Mu bisa tumbuh di hati kami dan bisa kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silahkan Pamong Rina. Salam adik-adik, kembali kita akan membaca Alkitab kita
Nah, silakan dibuka di Alkitab Perjanjian Lama, yaitu di Kejadian 35 ayat 1 sampai dengan ke-15. Minta Ayo tolong dibuka. Kak Imel nanti untuk membacakan Ya. Kejadian 35 ayat 1 sampai dengan ke-15. Kejadian 35 ayat 1 sampai 15. Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau, kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah, yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang ku tempuh." Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel. Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannyalah mezbah di situ, dan dinamainyalah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ. Ketika ia lari terhadap kakaknya, ketika Deborah, inang pengasuh Ribka mati, dikuburkanlah ia di sebelah hilir Betel, di bawah pohon besar yang dinamai orang pohon besar penangisan. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, "Namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu." Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, "Akulah Allah yang maha kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa, akan terjadi daripadamu dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu." Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya Betel. Amin. Terima kasih untuk pembacaan firman pagi ini. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, pagi ini bacaan kita berjudul Yakub berubah. Hari ini firman Tuhan menceritakan tentang kisah perubahan nama Yakub menjadi Israel. Kak Imel, apakah Kak Imel pernah berjanji pada seseorang? Oh, pernah, Bu Rina, pernah. Terus pernah tidak pas saat berjanji tidak menepati, pernah tidak? Pernah. Pernah ya. Iya. Terus kalau sebaliknya kita dijanjeni orang, terus orang itu mengingkari, apakah ada perasaan tidak suka atau marah atau gimana? Iya, pastinya agak kecewa. Ya, pasti agak kecewa ya. Di adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata Tuhan juga pernah dikecewakan karena janji yang tidak ditepati. Siapa yang berani mengingkari janji pada Tuhan? Apa ya janjinya tadi yang dibacaan kita tadi? Ayo diingat-ingat. Ya. Apa tadi? Ternyata orang itu adalah siapa tadi, Kak Imel? Ya, Yakub. Ya, betul Yakub. sekali, Yakub. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik pernah mendengar cerita tentang saudara Yakub, yaitu Esau.
cerita tentang Esau dan Yakub. Mereka kakak adik ya, Bu Ya. Rina? Ya, mereka adalah kakak adik, dan pada Alkitab kita di Kejadian 25 ayat 27 sampai 34 itu diceritakan Yakub dan Esau adalah dua kakak beradik, si adik yang meminta hak kesulungan pada kakaknya yang diganti dengan apa? Bubur kacang hijau. Ya, dengan makanan Nah. ya. Sehingga Yakub di sini lebih diberkati. Nah, setelah Yakub melarikan diri dari Esau saat itu, Yakub pergi dan saat tiba di Betel, ia berjanji pada Tuhan jika Tuhan menyertai perjalanannya dan ia bisa selamat, maka ia akan mendirikan sebuah mezbah untuk menyembah Tuhan. Ya, untuk menyembah Tuhan. Ternyata setelah lama Yakub lupa. Ya, Yakub lupa akan janjinya pada Tuhan, bahkan sampai sekitar 10 tahun. Yakub lama sekali ya, Bu Ya. Rina. lama sekali ternyata. Yakub tidak juga menepati janjinya, maka Tuhan mengingatkan Yakub. Pada waktu itu Yakub lagi-lagi dalam pelarian. Kali ini ia melarikan diri bukan dari Esau, tapi dari kejaran bangsa Kanaan. Ini adalah gambar Yakub. Ya. Yang apa Yakub ini? Apa ya? Nah, ternyata dia sedang mendengarkan suara Tuhan. Ya. Yakub pergilah ke Betel, tinggallah di sana dan buatlah mezbah bagiku. Karena itulah Yakub ingat lagi akan janjinya. Lalu ia mengumpulkan seluruh anggota keluarganya dan juga para pelayannya. Dan sekarang kumpulkanlah patung-patung yang biasanya kalian sembah dan juga perhiasan-perhiasan yang kalian gunakan untuk menyembah patung-patung itu. Mari sekarang kita tidak boleh menyembah patung lagi. Kita hanya menyembah Tuhan saja. Itu kata Yakub. Ya. Mereka pun mengumpulkan semua barang-barang yang mereka sembah dan juga perhiasan yang biasanya mereka pergunakan untuk menyembah berhala. Supaya barang-barang yang sudah dikumpulkan itu tidak diambil dan dipakai lagi, maka Yakub menggali lubang di bawah pohon besar, lalu memasukkan barang-barang itu di dalamnya dan menimbunnya. Kemudian pergilah Yakub dan seluruh keluarganya dan pelayannya. Setelah sampai di Betel, Yakub membuat apa tadi? Mezbah, ya, Untuk tempat menyembah Tuhan. Tuhan. Kemudian terdengar firman Tuhan lagi, namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Nah, sejak saat itulah nama Yakub berubah menjadi siapa tadi? Israel. Ya, jadi ya. Kemudian Tuhan melanjutkan firman-Nya demikian pada Kejadian 35 ayat 11 sampai 12. Mari kita baca bersama-sama Kak Imel. Ya, akulah Allah yang maha kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak, satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu, dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Nah, sekarang kita tahu ya, selain merubah nama Yakub menjadi Israel, Tuhan juga memberkati Yakub atau Israel ini, keturunannya nanti akan menjadi bangsa yang sangat besar dan banyak sekali. Jadi Yakub setelah bertobat mengajak seluruh keluarga besarnya ya untuk juga bertobat, dan semuanya akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Ya, kita pun kalau lupa pada janji yang kita buat, kita harus meminta Maaf. Kita Ya.
segera meminta maaf dan juga segera menepati ya. Amin. Jangan hanya janji-janji aja, tetapi harus juga ditepati. Dengan begitu kita akan mendapatkan berkat dan juga dapat menjadi contoh yang baik di rumah, di sekolah ataupun di gereja. Ya, adik-adik ya, menjadi contoh yang baik. Dengan demikian kita juga telah menjadi saksi Tuhan ya. Kita menjadi baik, orang-orang di sekitar kita juga bisa merasakan kebaikan yang kita berikan juga. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Amin. Ya. Terima kasih Bu Rina atas firman-Nya. Sama-sama Kak Ina. Wah, dari cerita Bu Rina tadi berarti Tuhan itu sangat sabar ya Bu Rina. Ya. Yakub sudah lupa janjinya selama 10 tahun. 10 tahun diingatkan lagi sama Tuhan. Ya. Tuhan masih mau memaafkan dan Tuhan masih mau memberikan janji kepada Yakub, yaitu memberikan keturunan dan menjadikan Yakub sebagai bangsa yang besar. Wah, luar biasa. Selanjutnya, setelah kita mendengarkan firman dari Bu Rina, mari disiapkan persembahannya karena sebentar lagi kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan kali ini akan diiringi oleh lagu Dia Harus Makin Bertambah, Kidung Ria nomor 72. Kita akan memasuki doa syafaat dan doa persembahan yang akan dipimpin oleh Ibu Rina. Ya. Silahkan. Mari adik-adik kita satu di dalam doa, tutup mata. Kita akan satu di dalam doa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang begitu berlimpah di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih juga untuk firman yang telah Engkau berikan di pagi ini ya Bapa, mengingatkan kami ya Bapa untuk senantiasa setia kepada Engkau, dan apa yang kami katakan, janji apa yang telah kami ucapkan pada orang lain juga harus kami selalu tepati ya Bapa, agar kebaikan yang telah Tuhan berikan pada kami juga dapat menyebar kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Oh Tuhan, kami juga berterima kasih untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan di pagi ini ya Bapa. Walaupun sedikit oh Tuhan, tapi kami yakin dan percaya akan memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Bapa. Dan berkatilah ya Bapa saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Biarlah Engkau memberikan hikmat bijaksanaan bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih oh Tuhan. Tuhan, kami tak lupa juga berdoa bagi anak-anak-Mu, KPAR, seluruh KPAR yang ada di Ponorogo ya Bapak, baik balita, pratama, madya maupun remaja ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati mereka ya Bapak,
yang saat ini sedang menjalani ujian ataupun selesai menjalani ujian ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati mereka dengan kepandaian, kepintaran ya Bapa, dan berikan hikmat kebijaksanaan pada mereka ya Bapa. Dan Engkau juga memberikan kesehatan, kekuatan ya Bapa, ketekunan di dalam mereka belajar ya Bapa, agar mereka dapat meraih cita-cita mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan berkatilah juga mereka ya Bapa di saat masa pandemi ini ya Bapa. Biarlah mereka juga dapat menjaga pergaulan mereka, dapat senantiasa mengetahui ya Bapa apa yang benar dan apa yang dilakukannya dengan sebaik-baiknya ya Bapa. Terima kasih oh Tuhan. Oh Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa bagi kedua orang tua kami ya Bapa. Kiranya Engkau juga memberkati dengan kesehatan, kekuatan, berikan rezeki yang cukup ya Bapa, dan kiranya Engkau juga memberkati mereka di dalam mendidik dan mengarahkan kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih oh Tuhan. Ya Yesus, kami juga berdoa ya Bapa bagi gereja-Mu, gereja GKJW di Ponorogo ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Bapak Pendeta dan seluruh majelis dan juga para jemaat ya Bapa. Kiranya seluruh kegiatan yang ada di tempat ini ya Bapa senantiasa Engkau memberkati ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Bapa. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kemakmuran, kesejahteraan dan juga kedamaian ya Bapa bagi negara ini ya Bapa. Senantiasa Tuhan juga memberkati pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami akan senantiasa ada untuk Engkau ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami ya Bapa. Terima kasih oh Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, terima kasih untuk Bu Rina atas doa yang sudah diberikan. Nah, tak terasa ya, kita sudah sampai di akhir ibadah ini ya. Wah, semoga adik-adik semua bisa mengikuti ibadah pada pagi hari ini dan dengan sukacita dan dengan rasa senang, ucapan syukur pada Tuhan. Iya, walaupun kita semua belum bisa berkumpul di gereja. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, mari kita pujikan satu buah lagu, yaitu Ujilah Aku Tuhan dari Kidung Ria nomor 24. Aku
Jangan lupa adik-adik untuk firman kita tadi, bahwa jika kita berjanji, kita tidak boleh mengingkari. Ya. Dan kita juga harus bisa sabar seperti Tuhan Yesus, walaupun jika ada orang berjanji terus lupa atau mengingkari, kita harus bisa memaafkan. Ya. Dan kita juga harus ingat akan kasih karunia Tuhan Yesus. Jadi jika kita berjanji kepada Tuhan harus ditepati. Ditepati ya. Ya. Nah, kiranya ibadah pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk adik-adik. Nah, sekarang kita tutup ibadah pada pagi hari ini dengan berkat Ya. dan doa yang akan dipimpin oleh Bu Rina. Terima Ya. kasih. Mari adik-adik kita tutup ibadah ini dengan kita memohon berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini, dan kiranya kasih sukacita damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, Yesus Kristus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, tetap jangan lupa jaga kesehatan. Terus makan yang bergizi. Iya, benar. Nah, Pakai masker kalau keluar, ya, cuci tangan. selalu cuci tangan, ya, menjaga jarak, ya. Terus selalu taat akan nasihat orang tua dan Nah, rajin belajar. belajar. Ya. Terus tidak lupa selalu berdoa, membaca Alkitab dan mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara dalam hidup kita. Iya. Amin. Tuhan Amin. berkati. Sampai Selamat jumpa. hari Minggu. Sampai hari Minggu yang ke depan. Hmm.